Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam sebuah topik, yaitu mengapa saya mengalami kesusahan, mengapa saya mengalami masalah. Nah, dalam hidup ini tidak ada yang selalu mulus. Tidak ada orang yang dari lahir sampai meninggal yang tidak punya masalah. Semuanya mengalami masalah. Semuanya mengalami persoalan, semuanya mengalami kesulitan hidupnya masing-masing. Maka adalah kebohongan dunia jika ada orang yang menganggap bahwa seseorang tidak punya masalah, tidak punya persoalan karena ia memiliki kekayaan, jabatan, popularitas, kecantikan, dan lain-lainnya. Seorang yang sudah memiliki keturunan sebagai seorang raja, misalnya dia seorang pangeran, belum tentu dia bahagia. Dalam sepanjang sejarah ada banyak raja-raja yang akhir hidupnya itu menderita karena terbuang, karena dia dikudeta, atau karena dia harus turun tahta dipaksa. Seperti Raja Iran, Shah Iran itu harus mengalami pembuangan sampai kematiannya. Nah, termasuk juga di dalam wilayah rohani, wilayah gerejawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang pendeta, seorang yang belajar teologi, menjadi sarjana teologi S1, S2, S3, atau seorang pemimpin pujian di dalam ibadah gereja, seorang pemusik gereja, atau anggota paduan suara gereja, bahkan anggota keluarga pendeta, apakah dia seorang istri atau anak-anak pendeta, semuanya wilayah yang rentan terhadap masalah. Tidak ada yang bisa lolos dari masalah. Yang ada adalah istilah rumput tetangga tampak lebih hijau. Ya, kelihatannya kalau kita nengok ke halaman tetangga kok kayaknya lebih asri, lebih hijau begitu. Dan tidak ada orang yang pernah tahu bahwa di bawah rumput tetangga tersebut ada duri atau ada paku yang sudah karatan, yang sudah tercemar dengan kuman tetanus atau kotoran binatang, atau ada bahkan bangkai katak atau bangkai tikus. Ya, tidak ada yang tahu. Nah, semuanya itu saya tanda kutip ya. Kalau dianggap bahwa rumput tetangga itu lebih hijau dan di bawahnya ada banyak kotoran tersebut, saudara perlu untuk merenungkan masa-masa bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, semuanya sudah mengalami cacat. Ya, banyak orang berharap menjadi Kristen akan mendapat misalnya kemakmuran, kekayaan, berkat melimpah, doa dengan mudah dijawab oleh Tuhan tanpa peduli kualitas dari si pendoa tersebut. Ya, terus kemudian dia berharap selalu ada mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu keliru berat jika konsep kekristenan, jika dasar iman kekristenan itu didasarkan kepada mujizat-mujizat dan kepada kemakmuran semata-mata, karena semuanya itu tidak kekal, itu hanya sementara. Seorang mengalami mujizat karena kesembuhan ilahi ya, itu tidak selamanya terus dia mengalami kesembuhan, suatu saat dia tetap akan meninggal ya. Orang yang memiliki kekayaan berlimpah ya, sampai katakan 7 turunan, juga tidak akan dibawa sampai mati kok, dan kekayaannya itu tidak akan bisa dinikmati lebih daripada 100 tahun. Kenyataan yang terjadi adalah kita sering melihat atau mengalami sendiri berbagai masalah dari yang ringan sampai yang berat. Maka kita harus belajar mengapa hal itu bisa terjadi pada diri kita. Ya, yang mungkin Anda berpikir bahwa Anda seorang Kristen yang baik dan tekun beribadah, jadi berpikir saya layak untuk diberkati Tuhan, saya layak untuk ditolong oleh Tuhan, dan berbagai macam alasan lainnya untuk membenarkan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu alasan mengapa masalah itu bisa datang menimpa seseorang adalah karena adanya hukum tabur tuai dan adalah ada didikan Tuhan. Ya, kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 10, kami meraba-raba tembok seperti orang buta. Kami meraba-raba seperti mereka yang tidak mempunyai mata. Kami tersandung pada siang hari seperti pada malam hari. Di antara orang-orang kuat, kami seperti orang mati. Ayat 11. Kami semua mengerang seperti beruang dan merintih seperti merpati. Kami mengharapkan keadilan tetapi tidak ada, mengharapkan keselamatan tetapi itu jauh dari kami.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesaya hidup di masa akhir kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Yesaya hidup di dalam sebuah masyarakat yang sudah mengalami kerusakan, baik secara moral maupun secara etika. Maka Yesaya ini merupakan gambaran daripada gereja modern pada saat ini. Kalau kita lihat negara-negara yang pernah menjadi negara Kristen, ya, negara-negara yang dulu pernah mayoritasnya Kristen, kita lihat sekarang baik secara moralitas maupun secara rohani itu mengalami kehancuran total. Generasi-generasi muda di negara-negara tersebut tidak tertarik kepada Tuhan lagi. Mereka hidup hanya untuk mengumbar hawa nafsunya sendiri, kesenangannya sendiri, tanpa mengerti, tanpa memperhatikan, tanpa memperdulikan tatanan yang bersifat rohani, tatanan yang bersifat kekudusan Allah. Maka kebanyakan orang Kristen itu salah mengerti tentang siapa Allah yang benar. Ya, mereka hanya mau meyakini ada Allah, tetapi Allah yang benar, Allah yang menghendaki, atau kehendak Allah yang sesungguhnya kayak apa, mereka tidak terlalu peduli. Sehingga orang-orang tersebut itu salah memperlakukan Allah, lalu salah menjalani hidup ini. Nah, di dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, atau telinganya kurang tajam untuk mendengarkan. Akan tetapi kejahatan-kejahatanmu lah yang memisahkan antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Dan dosa-dosamu lah yang membuat ia menyembunyikan wajahnya darimu sehingga ia tidak mendengar. Ayat 3, sebab tanganmu dinajiskan oleh darah dan jari-jarimu oleh kejahatan. Mulutmu penuh dengan kebohongan dan lidahmu mengumumkan kejahatan. Saudara, apa yang dijelaskan Yesaya pada pasal 59 itu adalah gambaran kondisi rakyat Yehuda, kerajaan Yehuda pada waktu itu, yang mereka hidupnya sudah menentang tatanannya Allah. Dan itu yang terjadi pada banyak orang Kristen pada saat ini dan negara-negara yang pernah menjadi Kristen. Lalu di sisi yang lainnya adalah ketika mungkin kekristenan masih menjadi mayoritas dan orang masih sedikit dalam tanda kutip fanatik kepada agama Kristen, ya. Nah, banyak orang Kristen kecewa kepada Allah karena seakan-akan Allah diam dan tidak menjawab doa-doa mereka. Mereka tidak mau tahu alasan Allah berdiam. Kenapa Allah tidak menjawab doa mereka? Dan mereka tidak mau tahu. Mereka hanya bisanya menuntut. Nah, setiap apa yang kita alami, setiap apa yang kita hadapi sebagai suatu masalah, ya, harus dilihat dari berbagai sisi. Minimal saudara harus melihat dari sisi manusia dan dari sisi Allah. Dari sisi manusia, saudara menyadari bahwa kita mengalami pencemaran rohani sejak kejatuhan di dalam dosa manusia yang pertama. Naluri kita, jiwa kita itu cenderung untuk memberontak kepada Allah, cenderung semaunya sendiri, cenderung mengumbar hawa nafsunya sendiri. Dan karakter kita, karakter yang seringkali tidak mencerminkan karakter Allah, tidak mencerminkan wajahnya Allah. Kita benar-benar mengalami kerusakan berat, itu yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tidak ada orang yang benar. Karena apa? Orang selalu menginginkan kesenangannya sendiri, pikirannya yang sudah tercemar dalam dosa itu terlampiaskan, terpenuhi. Nah, ini dari sisi manusia yang sudah sedemikian mengalami kerusakan, cita rasanya sudah mengalami kerusakan. Nah, yang kedua adalah dari sisi Allah. Saudara harus melihat bahwa seperti dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16, Aku kudus, maka kamu harus kudus. Allah tidak bisa bersama-sama dengan yang tidak kudus. Allah tidak bisa bersama-sama atau bersanding di samping orang yang tidak memiliki kekudusan seperti yang diinginkan oleh Allah. Ya, nah ini. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan orang yang tidak suci hatinya tidak akan melihat Allah. Orang-orang yang tidak kudus hatinya tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ibaratnya orang itu alergi, ya, terhadap sesuatu yang menjijikkan. Ya, katakan seorang wanita itu geli dengan tikus yang corok gitu, atau dengan kecoa yang busuk gitu ya. Nah, saudara, demikian juga Allah tidak bisa bersama-sama dengan pribadi-pribadi yang masih diselungkupi dengan keberdosaannya. Nah, ini sehingga di dalam kehidupan inilah
Allah memberi kesempatan kepada kita untuk membereskan diri kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia, supaya manusia lama kita itu dibereskan, dirontokkan terlebih dahulu, sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan kembali ke pangkuannya, maka kita dalam kondisi yang sudah sempurna seperti Alkitab katakan. Nah, tanpa mengerti apa yang terjadi sebagai sebuah proses pembentukan dari Allah, dan banyak orang itu terus memaksa diri meminta dipuaskan jiwanya, saya katakan orang akan sakit jiwanya. Orang sakit jiwa itu bukan seperti orang gila yang telanjang atau yang guling-guling atau yang ngamuk-ngamuk di pinggir jalan. Itu memang sakit jiwa, itu yang parah, skizofrenia ya. Tetapi banyak orang tidak sadar bahwa dirinya itu sakit jiwa. Orang yang depresi, orang yang tidak memikirkan Allah, orang yang hanya berpusatkan pada diri sendiri, itu sebetulnya orang yang dalam kategori sakit jiwa ya, karena dia tidak mengenal jalannya Allah gitu. Seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kurang apa 3,5 tahun dia bersama-sama dengan sumber kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia mengabaikan seperti itu ya. Dan di Yohanes pasal 13 dia mengkhianati Tuhan karena apa? Pikirannya hanya satu, kekuasaan, harta, kemewahan, dan kesenangan hidup. Dan itulah yang saya katakan bahwa banyak orang mengalami sakit jiwa. Yang berbicara di depan saudara pun juga punya sakit ya, tapi saya tahu takaran saya sampai di mana. Itu sebabnya saya berjuang terus untuk membereskan jiwa saya supaya jangan ada cacat sedikit pun di hadapan Tuhan. Saya berjuang terus untuk memperbaiki dari hari ke hari, dan itu sebabnya saya menyadari benar firman Tuhan itulah yang dapat mengubah, seperti 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Firman Tuhan itulah yang mengubah seseorang, memperbaiki seseorang sehingga kita kedapatan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, jiwa kita, pikiran, perasaan, keinginan atau kehendak, emosi, nafsu, itulah jiwa manusia seperti dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 ya. Itulah jiwa kita yang kita perjuangkan untuk diperbaiki oleh Roh Kudus ya. Bersama-sama dengan Roh Kudus kita bereskan itu semuanya, karena kebanyakan pikiran kita, perasaan kita, keinginan atau kehendak kita itu sangat kacau, emosi kita sangat kacau, nafsu kita rendahan. Nah, ini harus dibereskan bersama dengan Roh Kudus yang Tuhan sudah tanam di dalam hati kita. Di dalam Yeremia pasal 5 ayat 23-24, namun bangsa ini memiliki hati yang keras dan memberontak, mereka telah menyimpang dan pergi. Mereka tidak berkata dalam hati mereka, marilah kita takut kepada Tuhan Allah kita yang memberikan hujan pada waktunya, baik hujan awal maupun hujan akhir, musim gugur dan hujan musim semi, dan menyediakan bagi kita minggu-minggu panen yang ditetapkan. Nah, saudara, inilah yang terjadi baik di zaman Yeremia. Yeremia itu hidup pada masa penghancuran Yerusalem oleh Babel ya, maupun yang terjadi pada masa sekarang pada gereja modern. Ayat 25, kejahatan-kejahatanmu telah menyingkirkan semua itu, yaitu berkat jasmani, berkat rohani ya, dan dosa-dosamu telah menahan kebaikan darimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang Tuhan ingin memberikan kebaikan, memang Tuhan ingin memberkati kita ya, untuk memperlengkapi kita atau untuk menyempurnakan kita supaya kita ini indah di mata Bapa Surgawi. Nah, di dalam hidup ini ada hukum tabur tuai seperti yang saya bagikan tadi di awal. Di dalam Galatia pasal 6, jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan karena orang akan menuai apa yang ia tabur. Orang yang menabur dari nafsu kedagingan akan menuai kebusukan dari kedagingannya, akan tetapi orang yang menabur dari roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Itu jelas sekali. Saudara, garis bawahi, jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan karena orang akan menuai apa yang ia tabur. Saudara menabur sesuatu yang buruk di dalam hidup ini, sesuatu yang najis dalam hidup ini, sesuatu yang merusak dalam hidup ini, cepat atau lambat saudara itu akan menuai akibatnya sebagai bagian dari didikan Allah, pukulan Allah, atau bahkan menuai kehancuran total. Di dalam Hosea pasal 8 ayat ke-7,
Ini menjadi satu peringatan yang terus saya pegang pada hari ini supaya saya bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Itulah yang menyebabkan saya selalu mementingkan bahwa kepentingan Allah di atas kepentingan saya. Ya, Hosea pasal 8 ayat 7 saya bacakan. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tunasnya tidak menghasilkan tepung. Jika memberi hasil, orang-orang asing akan menelannya. Orang yang menabur angin, orang yang membiarkan hal-hal yang tidak kudus melekat terus di dalam hidupnya, orang-orang yang mengizinkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang memberontak kepada Allah, orang-orang yang hidupnya tidak taat kepada tatanannya Allah, itu sama dengan orang yang membuka masalah, orang yang membuat masalah dengan Tuhan. Menabur angin, hal-hal yang kecil, misalnya apa? Membiarkan dirinya suka berdusta, membiarkan dirinya suka berbohong, membiarkan matanya hanya menyaksikan gambar-gambar atau film-film yang tidak layak, ya, membiarkan telinganya hanya mendengarkan gosip-gosip atau perbincangan yang memburukkan orang lain, membiarkan mulutnya mengata-ngatai orang lain ataupun menggosipkan orang lain, memberitakan berita-berita yang buruk tentang saudara-saudara seimannya atau pendetanya dan sebagainya. Nah, saudara, kebiasaan-kebiasaan itu kayaknya sederhana bagi banyak orang, ya, sepertinya sepele, tetapi itu menabur angin, dan angin yang kecil tadi itu adalah cikal bakal atau embrio dari sebuah puting beliung atau badai besar yang akan menghantam diri orang tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Hosea pasal 8 ayat 7 ini menjadi peringatan kepada kita supaya kita bertindak hati-hati. Ya. Apa yang dimaksud di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dan Yeremia 5 ayat yang ke-25? Dengan kejahatan, kesalahan yang mendatangkan celaka tadi, maka di sini kita bisa mendapat beberapa peneguhan, ya, pembuktian. Misalnya seperti demikian, ya, pola hidup atau pola makan yang salah akhirnya akan merusak kesehatan tubuh kita. Misalnya Bapak Ibu hanya senang mengkonsumsi lemak-lemak begitu, ya, saudara hanya suka mengkonsumsi yang manis-manis, karbohidrat yang kalorinya tinggi, tidak peduli jam makannya kapan, ya, makan malam pun juga sepiring nasi besar. Saudara tidak takar sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh gitu, ya, maka tubuh kita menjadi rusak. Yang kebanyakan kolesterol akan menimbun lemak di dalam darahnya, akhirnya mengalami penyumbatan dan kena stroke, ya. Yang kelebihan karbohidrat akhirnya akan merusak tubuhnya karena diabetes, dan diabetes maupun tekanan darah tinggi itu adalah the mother of disease, ya, artinya ibu dari semua penyakit. Penyakit turunannya bisa penyakit ginjal, penyakit hati, jantung, ya, penyakit mata, stroke, dan sebagainya. Kalau seseorang itu memiliki pola bergaul yang salah, berteman dengan yang salah, ya, teman-teman yang keliru, teman-teman yang tidak membangun hidup rohaninya benar, teman-teman yang bahkan menyeret kepada kebiasaan dosa, ya, atau mungkin hanya sekedar membawa atau mempengaruhi seseorang itu untuk hidup hedon, ya, mewah-mewahan, boros, ya, maka ujung-ujung akhirnya dia bisa mengalami kemiskinan, atau karena dia terlanjur menggunakan narkoba, rokok, narkotika, ya, minum-minuman keras, akhirnya merusak tubuhnya dengan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan sebagainya. Atau bila seseorang itu memelihara karakter yang buruk, misalnya sebagai seorang pemalas, ya, tidak kreatif, tidak inovatif di dalam bekerja, orangnya pasif, ya. Nah, orang-orang tersebut tuh menutup kemajuan, menghambat kemajuan, karirnya macet, karirnya tidak bisa nanjak, tidak bisa dipercaya oleh pimpinan atau orang pemberi modal, ya. Dan misalnya yang lainnya adalah kelakuan dosa yang besar, misalnya pelanggaran moral, etika, ya, hidup di dalam perzinahan dengan kejahatan-kejahatan kriminal. Nah, saudara, orang-orang tersebut itu jiwanya rusak atau sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak menyadari bahwa cinta akan uang itu adalah akar dari kejahatan, dan banyak orang berpikir dengan dia memiliki harta banyak dia bisa bahagia.
Padahal sebetulnya orang tersebut itu buta matanya. Dan kemudian dia menjadi serakah, menjadi egois, tidak peduli pada orang lain, tidak peduli kepada Tuhan. Tidak sadar bahwa orang tersebut mungkin umurnya tinggal sedikit, mungkin umurnya sudah pendek, ya. Ada orang-orang yang tidak menyadari hidupnya ini benar-benar seperti gambaran seekor babi, ya, najis seperti anjing. Itu sebabnya yang dikeluhkan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Ada orang-orang yang dulu pernah mengenal kebenaran tetapi tidak memelihara hidupnya kudus, ya, ia kembali kepada kehidupan dosa. Digambarkan seperti anjing kembali kepada muntahannya dan babi kembali kepada kubangannya. Nah, saudara, anjing itu tidak punya pikiran bahwa muntahan itu sesuatu yang menjijikkan, yang kotor, tetapi dia berpikir itu makanan, maka ketika dia muntah dia makan lagi gitu. Atau orang-orang yang tidak bisa bertahan dalam kekudusan, kembali kepada habitat lamanya, hidup di dalam dosa kembali, ya, yang pernah menjadi pejudi balik ke menjadi pejudi, yang pemabuk kembali pemabuk, yang suka berzina kembali ke perzinahan. Saudara, itu saya menyaksikan kepada banyak orang yang pernah saya layani seperti itu. Yang berdukun, yang punya ilmu gelap, kembali kepada ilmu-ilmu kesaktian. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang ini benar-benar menyedihkan, tidak menghargai kasih karunia yang diberikan kepadanya. Orang-orang yang senang berbicara gosip, ya, ngomongin orang, ya memang mungkin orang itu punya kelemahan, mungkin orang itu punya kekurangan, tapi tidak perlu kita membicarakan, kita nggak perlu menjatuhkan di depan umum. Saudara, pada saat ini tuh, nggak peduli dia orang Kristen atau bukan itu, mulutnya itu sangat-sangat tajam, ya, apalagi dengan teknologi medsos seperti ini, dia bisa menjelekkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, walaupun ada seorang pendeta yang jelas memiliki teologi yang keliru gitu, saya tidak akan mengatakan dengan gamblang, oh si A ini sesat, si B ini sesat, si C ini sesat di depan banyak orang. Yang saya lakukan adalah saya belas kasihan pada orang-orang tersebut dan saya berdoa. Ya, saya masih berdoa untuk beberapa orang yang saya tahu bahwa dia memiliki pemahaman yang keliru, ya. Karena saya tahu ujung dari semuanya itu mengerikan kalau orang itu tidak dijamah oleh Roh Kudus dan bertobat. Nah, saudara, biasakan mengunci mulut kita untuk tidak mudah ngegosip atau membicarakan orang lain. Kalau kita punya kebiasaan seperti itu, bertobatlah, firman Tuhan katakan. Sifat sombong seringkali tidak disadari oleh orang, terutama untuk orang yang berprestasi, orang yang punya jabatan, orang yang punya pendidikan tinggi, itu tidak sadar dirinya membangkitkan kesombongan, ya, ingin menang sendiri, akhirnya ingin diakui dan tidak mau diremehkan. Dan sifat sombong itu teman dekatnya dengan mudah sakit hati, karena begitu tidak diakui, tidak dihormati, dia sakit hati, ya. Nah, kita ketemu dengan sebuah masyarakat yang saat ini itu gampang sekali meledakkan emosinya, ya, walaupun sudah dibuat aturan, ada undang-undang pencemaran nama baik, undang-undang perbuatan yang tidak menyenangkan, tetapi banyak orang tetap melanggarnya, seperti KDRT, ya. Orang tua memperlakukan anaknya yang dengan keras begitu, ya. Nah, saudara, ini penyakit-penyakit jiwa, ya, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, orang-orang yang hanya meledakkan emosinya itu semaunya sendiri. Dan ini seperti kayak gunung berapi, ya. Di dalamnya ada magma yang meletup-letup, siap meledakkan laharnya, siap meledakkan energinya dan merusak lingkungannya, merusak orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, tanpa sadar, orang walaupun dia Kristen, walaupun dia pendeta, walaupun dia seorang sarjana teologi, itu ada monster yang dipelihara, tersimpan di dalam dirinya. Monster itu bukan monster kayak werewolf yang digambarkan oleh film-film Hollywood, bukan seperti Dracula, bukan, tetapi monster itu bisa bersikap manis, ya. Yudas Iskariot tidak sadar bahwa dirinya ada monster keserakahan sehingga dia bisa menjual Yesus. Monster-monster itu punya nama-nama yang bagus. Misalnya Aditomo. Aditomo itu ada monsternya di dalamnya. Kalau tidak dihalangi atau tidak dimatikan atau tidak dikendalikan, maka dia akan bisa muncul dan dia akan merusak orang lain.
Ya, ada monster namanya Yana, ada monster namanya Endang, ada monster yang namanya Tias, ada monster yang namanya Dodi, Budi, dan sebagainya. Yaitu sifat-sifat manusia lama yang menjadi ciri khas yang bersangkutan. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita punya tugas dari Tuhan membereskan monster lama itu. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, tetapi mengalami transformasi atau mengalami perubahan budi pekerti kita, ya, mindset kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita tidak membereskannya, maka kita seperti orang-orang yang pandai bersandiwara, yang suka memakai topeng. Orang yang artis-artis atau aktor-aktor itu kan dia terdidik untuk memerankan suatu peran yang seringkali antagonis atau berlawanan dengan sifat aslinya. Ya, dia bisa berubah sama sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita seringkali memakai topeng untuk menutupi keburukan kita dengan kita berpura-pura baik. Nah, kita di hadapan Tuhan itu telanjang, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu, belajarlah kita membuka topeng-topeng kita dan kita bereskan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh monster-monsterku, ini loh hal yang tidak beres dalam jiwaku, ampuni aku, bereskan aku ya Roh Kudus, gitu. Nah, sehingga kita masuk ke dalam sebuah poin yang penting pada khotbah ini adalah bagaimana bisa memahami persoalan yang dihadapi oleh kita masing-masing dengan cara yang tepat dari cara pandang Allah. Ya, jangan dari pandangan kita sendiri. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perhatikan dan garis bawahi perkataan yang tadi saya bacakan, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Dalam bahasa teks aslinya panta sinergei, atau dalam bahasa Inggrisnya all things works together. Saudara tahu sinergi, dan sinergi ini dipakai dalam bahasa kita atau bahasa Inggris menjadi sinergi, itu artinya bekerja bersama, berkolaborasi, ya, untuk sebuah tujuan yang baik, ya. Itu seperti saya gambarkan, kalau kita belajar ilmu manajemen ada istilah diagram Ishikawa atau diagram duri ikan atau fishbone, ya. Di situ kan ada berbagai macam penyebab, ada berbagai macam pengaruh yang menuju kepada sebuah tujuan, ya. Kalau biasanya diagram Ishikawa di dalam manajemen itu digunakan untuk mendeteksi penyebab-penyebab sebuah masalah dan solusinya bagaimana. Nah, ini kalau di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28, ya, Allah mengizinkan segala sesuatu, ya, untuk membentuk kita kepada sebuah tujuan akhirnya, supaya kita kembali kepada sifat ilahi yang diinginkan oleh Bapa. Itulah rencana dari penciptaan kita yang semula. Dan kata yang kedua adalah kata demi kebaikan, eis agathon, atau diartikan for good. Artinya apapun yang terjadi itu saudara jangan mencurigai Allah. Karena Allah itu punya rencana yang terbaik buat saudara, walaupun tampaknya pada saat ini buruk, walaupun tampaknya saat ini mencelakakan. Tetapi tujuan baiknya adalah untuk kekekalan masing-masing, untuk kehidupan kekal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan berpikir bahwa kemalangan kita itu akan kita alami selamanya. Juga jangan berpikir bahwa kemakmuran yang kita alami itu merupakan tanda bahwa Tuhan memberkati kita. Ya, kalau kita nggak pintar-pintar mengelolanya atau mengerti apa yang sedang kita hadapi, kita bisa salah. Kekayaan kita bisa membuat kita menjadi serakah. Kekayaan kita bisa membuat kita menjadi sombong. Kekayaan kita bisa membuat kita tidak peduli sama Tuhan. Ya toh? Nah, jangan marah kepada Allah. Coba ketika kita menghadapi segala sesuatu itu kembali kepada Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dan Yeremia pasal 5 ayat yang ke-25, Galatia 6 ayat 7 dan 8 tadi. Ya. Terus kemudian frase yang berikutnya adalah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bahasa Yunaninya kata prothesin kletois ausin, ya, artinya being called according to his purpose, ya,
Allah telah mempunyai rencana besar buat setiap kita, buat setiap orang, saudara dan saya. Dan rencana ini mulia, rencana ini untuk memurnikan kita. Ya, tetapi terus terang Allah tidak mematikan kehendak bebas manusia. Saudara boleh memilih keputusannya masing-masing. Saudara boleh mengambil keputusannya tanpa paksaan dari Allah. Nah, masalahnya tidak semua orang itu langsung mengerti kehendak Allah, sehingga mereka sering mengambil keputusan yang keliru. Misalnya memilih jodoh semaunya sendiri, tidak peduli apa yang diingini oleh Allah. Pokoknya yang penting nikah begitu ya. Nah, saudara, saya sering berkata, kalau kita hanya sekedar mencari jodoh hanya karena berdasarkan penampilan, karena cantik, karena ganteng, karena kaya, ya, apa bedanya kita dengan ayam jago yang ngejar babon, tidak peduli babonnya jelek atau bagus, pokoknya babon, terus kawin. Ya, manusia seperti ini tidak beda dengan ayam, tidak beda dengan binatang, ya. Tidak memikirkan kepentingan Allah, hanya kepentingan dirinya sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan, sebab Tuhan menghajar. Kata menghajar ini dalam arti mendidik ya, atau menuntun ya, orang yang dikasihnya dan mencambuk. Sedang kata mencambuk itu harafiahnya itu menghukum orang-orang yang diterimanya sebagai anak. Kata menghajar atau mendidik ya dari kata paidewei yang artinya mendisiplin. Kenapa? Karena seorang itu sebagai murid ya harus dididik, didisiplin ya, dari yang tidak memiliki aturan, dari yang tidak memiliki norma, dari yang hidupnya sembrono, yang sembarangan, itu menjadi seorang anak yang didisiplin. Seperti dia harus bangun pagi, dia harus sarapan dulu, dia harus mandi sebelum dia sekolah, dan di sekolah pun harus duduk dengan tenang ya, harus memperhatikan guru dan sebagainya. Sedangkan kalau anak-anak tidak sekolah kan dia liar, nggak punya aturan gitu. Nah, Allah menghajar kita dalam rangka untuk mendidik kita, mendisiplin kita supaya kita benar-benar menjadi anak yang memiliki ciri atau memiliki sifatnya Allah. Ya. Sedang kata mencambuk atau bahasa Yunaninya mastigoi ya, secara figuratif itu memberi rasa takut ya, karena ada satu efek jera karena melakukan sebuah kesalahan, karena melakukan sebuah pelanggaran, maka dibuat rasa efek jera tadi dengan rasa takut ya, dengan mencambuk. Jadi Allah itu tidak sembarangan memukul orang, tidak sembarangan memberikan hukuman yang keras atau teguran yang keras. Pasti ada alasannya, saudara. Ya, dan alasannya itu adalah terutama di pihak kita yang masih memiliki banyak cacat, banyak sifat-sifat memberontak. Nah, didikan Tuhan dimulai dengan membagi firman Tuhan, memberikan rema ya, dari setiap firman, dari setiap khotbah yang kita terima, kita menangkap rema kalau kita memperhatikan benar-benar. Maka saya sangat menyarankan kepada saudara, perhatikan benar-benar setiap khotbah yang benar-benar mendidik saudara. Jangan baperan, jangan suka bawa perasaan, ya sedikit-sedikit tersinggung dengan apa yang dikhotbahkan. Bisa jadi Tuhan sedang menegur saudara, bisa jadi saudara sedang dididik oleh Tuhan. Nah, khotbah atau ilustrasi kesaksian atau cerita-cerita yang membangun rohani itu dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kepada kita. Hingga sampai kemudian kalau orang itu tidak mau dengar-dengaran, tidak mau memperhatikan, maka datang didikan yang lebih keras lagi, supaya seperti di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan di situ, ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik. Saudara, saya memberikan sebuah gambaran bagaimana tentara khusus ya, seperti kayak Navy SEAL, seperti kalau kita kostrat gitu ya, itu latihannya itu nggak ecek-ecek, itu digembleng sedemikian rupa, dan mentornya atau pelatihnya itu sepertinya kayak kasar sekali, kayaknya kejam sekali, tetapi tujuannya adalah mendidik tentara-tentara tersebut itu siap untuk maju di depan medan peperangan tanpa baperan, tanpa rasa takut gitu. Nah, di sini di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik. Orang Kristen itu mestinya tidak takut menderita, karena Tuhannya sendiri rela untuk menderita demi
umat yang mau diselamatkan. Demikian juga kita, nggak usah takut dengan menderita. Itu yang diteladankan oleh Tuhan. Ayat yang keempat, tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Ini penting sekali. Bapak Ibu, ini penting sekali bahwa hidup kita itu hanya menyenangkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu dikatakan di sini seorang prajurit itu tidak menyibukkan dirinya atau tidak memusingkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena ia percaya bahwa Tuhannya, rajanya itu yang menyediakan. Yang dia harus pikirkan adalah bagaimana menjalankan atau melakukan amanat Tuhannya itu dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi prajurit-prajurit yang bisa diandalkan, prajurit-prajurit Injil, dalam arti memberi kesaksian hidup yang benar-benar kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan memanjakan diri dengan hanya ingin berada di zona nyaman, ingin santai-santai, ingin disenangkan saja, ingin diakui, dipuji ya. Mari kita hidup untuk mengenangkan panggilan Kristus ya. Dengan kita membuka topeng, kita menguliti topeng kepura-puraan kita dan belajar jujur kepada Tuhan. Akui segala kelemahan, akui segala kekurangan kita, akui segala kebobrokan kita. Apapun yang terjadi, yang saudara alami, jalani kehidupan dengan bersyukur, dengan terus mencari kehendak Tuhan, dengan terus belajar mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, bukan dari kata orang. Seperti Ayub katakan, dulu aku mengenal Allah hanya dari kata orang, tetapi sekarang aku mengenalnya pribadi lepas pribadi, ya, mengenal secara pribadi. Nah, saudara, dengan kita mencari kehendak Tuhan, dengan kita mengenal apa isi hati Tuhan, maka kita akan terus terdorong untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, terus terdorong untuk terus maju, untuk mengalami kedewasaan rohani. Ya, hidupnya tidak lagi manja-manjaan, ya. Hidupnya tidak hanya sekedar dipuaskan keinginannya, tetapi bagaimana mempunyai rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bisa jadi setiap pukulan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk mendisiplin kita, mendidik kita, supaya kita terus diperbaiki, dibersihkan dari pencemaran-pencemaran yang menodai jiwa kita. Ya, cita rasa kita diubah dari cita rasa misalnya hanya sekedar hobinya nonton, ya nonton YouTube, gadgetan begitu, terus dia bisa menyisihkan waktu. Oh, ini tidak benar, ini menghabiskan waktu, ini menyia-nyiakan waktu. Ya. Mari menyadari betapa pentingnya memiliki perspektif rohani yang benar, yakni hidup yang berpusatkan kepada Tuhan. Ya, seperti Roma pasal 14 ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, atau jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara menyadari seperti itu, tidak ada wilayah yang menjadi milik kita, sebab semuanya itu milik Tuhan. Ya, tidak ada wilayah untuk kita nikmati sendiri. Karena apa? Kita ini ditentukan oleh Tuhan. Apa dan kemana kita mau melangkah, itu yang menentukan harusnya Tuhan, bukan diri kita sendiri. Saya menyadari benar bahwa hidup saya adalah milik Tuhan. Maka saya menyadari juga bahwa uang yang ada di rekening saya, di tabungan saya adalah milik Tuhan. Waktu yang saya miliki adalah waktunya Tuhan. Dan semua yang ada pada saya, kesehatan yang saya miliki juga miliknya Tuhan. Maka ketika perusahaan memberikan bonus, ya, saya kumpulkan dari bonus-bonus tersebut untuk biaya penginjilan ke Papua, ke Kalimantan, atau ke tempat yang lainnya dengan uang tersebut. Karena saya merasa itu bukan milik saya. Dan saya tidak merasa rugi atau merasa sayang untuk melepaskannya. Saya tidak mau memberatkan jemaat yang ya untuk hidupnya sendiri saja sudah susah ya. Jadi tidak perlu saya harus membuat sebuah pengumuman, oh saya mau pergi ke Papua atau kemana, ini saya membutuhkan sangu sekian atau biaya transportasi sekian ya. Saya berpikir gimana saya bisa mencukupkan kebutuhan perjalanan saya. Termasuk juga untuk membangun gereja kita ini. Ya, saya kumpulkan uang dari pendapatan saya sedikit demi sedikit ya untuk melengkapi kebutuhan gedung dan perlengkapannya. Ya, sesekali bila ada teman pendeta yang membutuhkan bantuan atau jemaat yang membutuhkan bantuan pun saya
berani untuk melepaskannya, berani untuk menolong mereka tanpa saya merasa harus keep uang saya. Saya tidak punya ambisi untuk punya jemaat yang banyak. Saya cukup puas melayani jemaat yang di desa yang berkekurangan sekalipun, ya walaupun mereka tidak memberikan apa-apa pada saya, tidak masalah ya. Saudara, saya tidak masalah kehabisan waktu pribadi ya, hanya untuk mengurusi jemaat, mengajari jemaat supaya mereka dewasa rohani, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan, supaya mereka diubahkan dan mau mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya terus belajar bahwa yang terpenting dalam hidup ini, tadi saya katakan, berpusatkan kepada Tuhan, berpusatkan kepada kehendak Tuhan. Sehingga ketika saya menghadapi masalah-masalah yang pelik, ketika saya dirugikan orang lain, ketika saya atau keluarga saya sakit berat ya, ketika saya kekurangan uang, saya tidak mau tenggelam di dalam masalah tersebut. Saya tidak mau menghabiskan waktu untuk memikirkan masalah tersebut terus baperan begitu. Saya tidak mau di dalam depresi, tekanan yang menggoncangkan jiwa. Yang saya pikirkan selalu adalah bagaimana menyenangkan hati Bapa dengan belajar meneladani apa yang telah dipertunjukkan oleh Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya terlalu percaya kepada Tuhan yang mampu mengatur hidup saya, ya. Dan saya tidak perlu harus hidup mewah-mewah seperti banyak orang, ya. Saya tidak perlu harus hidup santai-santai atau senang-senang sendiri, ya. Maka nasihat saya, jangan takut menghadapi masalah seberat apapun. Nggak usah takut dengan kemiskinan. Tidak perlu stres, tertekan ketika menghadapi masalah atau tekanan dari orang lain, ya. Lihatlah masalah itu dari sisi pandang Allah, ya. Bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya hidupi, apa yang saya harus bangun ya dalam hidup ini supaya kita semua memuaskan Tuhan. Jangan genggam ya, jangan tahan-tahan hidupmu ya, sepertinya yang seakan-akan engkau bisa hidup selama-lamanya. Enggak, hidup ini cuma sebentar. Sebentar lagi kita akan lepaskan. Jangan genggam hidupmu semaumu sendiri atau hidup sesenangnya sendiri. Atau ada banyak orang itu masa bodoh dengan panggilan Tuhan. Terus kecewa karena dia punya persepsi bahwa hidup ini harus mewah, harus kaya, harus makmur, begitu tidak mendapatkan kecewa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan biasakan merasa sudah baik-baik saja sebagai orang Kristen yang sopan. Ya, terus mengkoreksi diri kita. Ingat Yunus, seorang nabi pada zamannya, dia orang baik, dia orang yang tidak bermasalah, tidak punya masalah dengan hukum ya, tetapi ia mengabaikan tugas dari Tuhan, panggilan Tuhan, maka ia harus masuk ke perut ikan untuk memberi kesadaran bahwa Allah itu tidak boleh dianggap remeh. Ya, kita tentu tidak perlu harus membuktikan hukum tabur tuai seperti yang dikatakan di dalam Hosea pasal 8 dan Galatia pasal 6 tadi, itu terjadi pada diri kita, bukan? Ya, kita tidak perlu menjadi Yudas Iskariot yang harus mengalami depresi dan lantas putus asa dan akhirnya bunuh diri hanya untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu selalu benar. Benar kan? Gitu. Setiap hari saya terus melatih diri saya sebagaimana Paulus melatih dirinya dalam meneladani cara hidup Tuhan Yesus. Saya rindu dan saya menginginkan selalu memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Sebagaimana Alkitab berkata bahwa akar dari semua kejahatan adalah uang. Memang saya dan Anda itu membutuhkan uang. Dan tanpa uang, pelayanan pun tidak dapat berjalan kan? Namun saya menyadari berapapun banyak uang yang saya kumpulkan, bila saya tidak memandang Tuhan, maka hati saya tidak akan pernah merasa cukup dan akhirnya saya bisa menyalahgunakan uang itu. Menurut saya, sekalipun saya mempunyai pendidikan teologi, tetapi manusia daging saya itu tetap sama seperti saudara. Saya masih punya naluri dosa yang dapat menyalahgunakan uang, menyalahgunakan waktu yang saya miliki ya, hanya untuk kesenangan saya sendiri. Dahulu waktu saya muda itu saya suka hura-hura, suka sesuatu yang mewah, yang mahal, ya suka dugem, jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa kesukaan seperti itu sampah, ya nggak ada artinya. Bahkan kesukaan itu lama-lama bisa menjadi jerat dan mencekik jiwa saya, lalu menjadikan saya manusia yang rusak dan egois. Beruntungnya sewaktu saya kecil di SD dulu,
dan sampai SMP saya bergaul dengan orang-orang yang tinggal di biara, ada pastor dan suster ya. Saya melihat bahwa kehidupan di biara itu sebagai pastor dan suster itu simple dan ada ketertiban, rapi, tenang, dan menurut saya itu kehidupan tanpa ambisi duniawi. Itulah yang indah. Dan saya ingat di dalam firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa apa-apa ketika masuk ke dunia dan kita juga tidak bisa membawa apa-apa ketika keluar dari dunia ini. Ayat 8, 9, jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. Makanan pakaian itu kan adalah kebutuhan pokok kan, gitu. Ayat 9, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan serta berbagai nafsu yang bodoh dan membahayakan yang akan menenggelamkan orang-orang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Sebab cinta akan uang adalah akar segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Gimana nggak menyiksa diri? Hanya karena berambisi pengen punya kemewahan, pengen punya rumah sendiri, ya. Lantas utang sana, utang sini, pinjaman online, akhirnya tercekik oleh utang tersebut, akhirnya susah. Bisa suami istri berantem, ya bisa mereka cekcok dan akhirnya cerai gara-gara masalah uang, gara-gara masalah hutang piutang seperti itu. Jadi kalau saudara baru bisa sewa rumah, ya nggak usah ngoyo, ya nggak usah ngutang sana ngutang sini, nggak usah berpikir untuk judi, ya pengen dapat duit cepat begitu. Kalau saudara hanya bisa beli motor, nggak perlu harus memaksa diri beli mobil, ya kan? Gitu secukupnya dulu. Justru dengan menabung sedikit demi sedikit dan mencari peluang, ada kesempatan diberkati, ya. Ayat 11, akan tetapi kamu sebagai manusia dari Allah, ya, itu orang-orang yang mengikuti firman Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, jauhkanlah dirimu dari semuanya itu, yaitu cinta uang, cinta dunia, ya. Kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, dan kelembutan. Gereja kita memang tidak punya aturan seperti gereja Katolik atau gereja Ortodoks, ya, ada biara gitu. Dan saya membangun keluarga, ya saya menikah, saya mempunyai anak, saya bekerja, saya punya rumah sendiri. Tapi dari semuanya itu saya menaruh unsur ilahi dalam setiap sisi kehidupan saya. Jadi saya menikah itu bukan seperti kayak ayam jago ngejar ayam betina semata-mata hanya ingin meneruskan keturunannya. Enggak, saya benar-benar menaruh prinsip ilahi di dalam pernikahan saya. Maka saya dari awalnya waktu menikah, saya nggak main-main. Saya bertanya sama Tuhan, benar nggak ini pasangan yang dari Tuhan? Dan Tuhan memang memberi pernyataan yang kuat kepada saya, tanda yang kuat. Gitu. Jadi saya pun kelebihan kekurangan istri saya terima. Ini dari Tuhan. Dan kami sama-sama melayani Tuhan sampai hari ini. Saya belajar untuk tidak membiarkan keserakahan menguasai saya. Saya juga tidak membiarkan hidup hedon, ya mewah-mewahan, pesta pora, atau ongkang-ongkang santai menikmati zona nyaman sendiri dan menghabiskan masa tua saya. Saya gunakan masa tua saya ini semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan. Bagi saya seperti firman katakan bahwa hidup ini adalah bekerja di ladang Tuhan sampai Tuhan berkata, cukuplah hai hambaku yang baik, yang setia. Ini yang saya rindukan, satu pernyataan Tuhan ketika saya nanti menghadap tahta Allah yang maha tinggi. Tuhan berkata demikian kepada saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pusing dengan masalahmu, jangan pusing dengan persoalanmu, bahkan sakit penyakitmu, bahkan kekuranganmu. Hadapi itu dengan mengucap syukur. Ya, siapa tahu Tuhan sedang mendidik kita untuk merontokkan setiap karakter dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.